Yesus, Dia sang penebus. Segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru. Kini ku hidup hanya bagi Dia. Ku punya Yesus, Dia sang penebus. Segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru. Kini ku hidup hanya bagi Dia. Ku punya Yesus, Dia sang penebus. Segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru. Kini ku hidup hanya bagi Dia. Kasih Yesus sungguh sempurna. Ku diangkat menjadi anaknya. Haleluya. Kasih Yesus selalu menjaga. Jadikanku kesayangannya. Haleluya. Hai guys, Warren lagi ngapain? Aku lagi foto-foto kak. Ayo ikut. Foto? Oh ikut. Foto. Satu, dua, oke. Coba ajak Kak Rainer. Ayo foto Kak Rainer. Foto. Gimana kalau misalnya gini, Kakak Mide? Kita coba ngajak semua orang yang di sini kita foto bersama, gimana Warren? Good idea kak. Ayo semuanya siap. Nanti silakan ya bapak-bapak, ibu dan saudara yang kukasih dalam Kristus Tuhan. Silakan duduk di tempat kalian masing-masing. Dan nanti kita di hitungan yang ketiga, kita angkat tangan bersama-sama ya. Yes. Kita foto bersama-sama ya. We make the coolest picture ever. Oke Warren, ready? Siap. 1, Dua. 2, 3. Hey. Yes. Thank you ya guys. Ngomong-ngomong ya, Warren tadi foto buat apa ya? Aku lagi latihan untuk ini kak, Servo Kids. Oh buat Servo Kids. Iya. Waduh Warren, kakak itu ya sudah nunggu lama banget buat Servo Kids. Tapi kakak itu selalu bingung. Servo Kids itu apa ya? Terus pelayanannya itu apa aja ya? Terus kapan ya kita Servo Kids Tenang itu dulu ya? kak, tenang dulu kak. Sebelum itu kita sapa dulu teman-teman kita. Oh iya. Oke, hitungan ketiga ya Warren Oke, ya. siap. 1, 2, 3. Hai guys. Yang di Hai. online juga, hai guys. Yang di online, halo. Halo. Oke, Oke. jadi gimana Warren? Servo Kids itu tadi gimana ya? Gimana? Servo Kids itu tadi gimana ya? Apa ya pelayanannya itu apa aja ya? Jadi kayak Tunggu dulu kakak kak, ini tunggu bingung. dulu kak. Sebelum itu kita bacakan protokol ibadah dulu ya kak. Oke. Kakak bantu baca yang pertama ya Warren ya. Siap. Oke guys, untuk ibadah ini diharapkan untuk menggunakan masker dengan benar. Coba guys, dicek ya maskernya, yuk dipegang dulu nih benar sudah cocok. Dipastikan dulu ini maskernya sudah rapat sekali, sepas. Oke, sudah siap semua? Yang sudah siap angkat tangan ini, yang sudah siap maskernya. Oke, dan juga untuk tidak makan dan minum di area SCC ya. Kita tetap jaga jarak satu dengan yang lain karena kita mau menjaga protokol ibadah hari ini. Dan untuk kepulangan jangan lupa untuk tetap mengikuti arahan usher ya. Jadi tetap duduk dulu nanti waktu pulang. Nanti dibantu sama kakak-kakak ushernya, kakak-kakak eye-care-nya. Nanti yang mengarahkan pulang. Oke, selanjutnya apa Warren? Oh ya kak, kita juga jangan lupa untuk anak-anak yang pertama kali datang kak. Oh iya. Iya. Coba ya, yang baru pertama kali hadir bisa angkat tangan yang baru pertama kali hadir. Ada beberapa nih yang baru pertama kali hadir. Ada itu, yang di online juga bisa ya, angkat tangan. Tetap angkat tangan ya. Kita memberikan sambutan hangat dari kita ya. Yes, dalam hitungan ketiga ya kak. 1, 2, 3. Welcome home. Yang di online juga ya, silakan tetap angkat tangan ya. Ya, kalian dimohonkan untuk tangan kalian masih diangkat supaya nanti kakak-kakak dari Welcome Lounge akan memberi kartu supaya kalian bisa ke Welcome Lounge. Betul banget guys. Jadi yang baru pertama kali hadir bisa nanti ketemu di depan Welcome Lounge ya. Welcome Lounge itu di mana Warren? Welcome Lounge itu letaknya di depan entrance sana kak, di Di belakang situ sana. ya guys. Iya, Di jangan lupa depannya guys. P3. Iya. Oke, selanjutnya kakak bacain ya. Info CG Kids. You guys are invited to CG Kids. Woi. CG Kids itu apa ya Warren ya? CG Kids itu kelompok sel di mana anak-anak
bertemu untuk memuji menyembah Tuhan dan juga untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Jadi guys yang belum pernah ikut CG Kids, silakan scan barcode yang ada di layar ini ya dan daftarkan diri kalian hari ini. Oke, selanjutnya apa Warren? Juga ada info baptisan. Jadi baptisan diadakan setiap minggu di akhir ibadah voltage. Kalian juga bisa mendaftar terlebih dahulu di info center Eagle Kids di depan. Benar banget guys, yang belum pernah baptis, yang mau baptis hari ini bisa langsung daftar di info center yang di depan ya guys. Yes. Oke, selanjutnya untuk persembahan, jangan lupa guys, persembahan adalah bagian dari penyembahan kita loh. Jadi persembahan juga bisa dilakukan melalui scan barcode yang ada di layar ini dan juga melalui amplop yang kalian sudah dapat tadi. Kalau tidak dipakai amplopnya bisa ditinggal di kursi kalian masing-masing ya. Jangan dibawa pulang ya. Oke, selanjutnya apa ini Warren? Kakak ini sudah tunggu-tunggu nih. Servo Kids ini gimana ya? Oke, aku akan jelaskan ya. Jadi Servo Kids pendaftarannya akan dibuka tanggal 2 April dan ditutup tanggal 30 April. Jadi kalian jangan lupa mendaftar sebelum daftarannya udah tutup ya. Nah, betul. Kalau mau daftar kita kontak siapa ini, Kak? Bisa, kalau mau daftar juga bisa ngomong ke kakak CG kita atau juga bisa ke info center di depan. Coba nih kakak-kakaknya, angkat tangan kakak-kakaknya. Wah, ini mana kakaknya? Banyak sekali nih. Kakak-kakak SM, kakak-kakak semua yang asyik ini ya. Bisa tanya kalian ke mereka juga ya, guys. Oke, kayaknya ini anak adik-adik ini teman-teman ini sudah antusias banget ya buat ibadah ya. Kakak ini sudah antusias banget nih. Yang antusias coba angkat tangan nih, angkat tangan. Iya. Oke, kalau gitu kita langsung berdoa aja ya. Oke, kita mau undang ngajak, I pray. Kita mau ngajak kakak I pray untuk berdoa bersama kami. Ya. Yuk teman-teman kita siapkan hati, kita berdoa bersama. Oke. Ayo teman-teman kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat waktu ini kita bisa kumpul lagi untuk ibadah voltage minggu ini. Tolong berkati dan menjaga semua anak-anak sama keluarganya dan yang pelayanan sama pastor-pastor untuk selalu sehat biar kita bisa melayani sama ada voltage ibadah setiap minggu. Tolong kasih kita hati yang haus dan lapar, kita bisa belajar sesuatu yang baru dan menyembah-Mu dengan yang seru. Terima kasih Tuhan buat waktu ini, kita akan mulai ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amen. Tahun 2022, tahun mimpi dan penglihatan. Oh, betapa mulianya mimpi Bapa atas kita anak-anaknya. Adopsilah dalam jiwa visi kerajaan sorga atas hidup kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan dan bisnis kita, atas masa kecil, masa muda, dan masa tua kita. 2030, 300 gereja, urapan korporat untuk kita semua. Bayarlah harga kekudusan demi sebuah mimpi dari Allah. Apapun yang terjadi tahun ini, peganglah perjanjianmu dengan Tuhan erat di dada. Bersabar dalam menanti janji, sebab pengharapan tidak mengecewakan. Latihlah telinga roh dan kepekaan sebelum membuat perencanaan dalam hikmat-hikmat yang tak terduga. Bahkan langit pun bukanlah batasnya, hingga keturunan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Generasi bapa dan generasi anak berlomba-lomba dalam gelanggang ilahi. Visi anak-anak kita akan melampaui mimpi kita. Di sini Tuhan setia hingga ribuan generasi. Saling mengasihi dan saling mengampuni saat Tuhan meninggikan kita. Tiada batu sandungan bagi generasi anak panah. Melejit dari tangan pahlawan, pandanglah jauh ke depan melampaui masa hidup kita. Lihatlah, 1000 gereja dan 1 juta muridnya. What's up Voltages? Mari kita balik berdiri yuk. Semuanya percaya bahwa ada sukacita tempat ini. Yang merasa sukacita bisa lambaikan tanganmu. Lambaikan tanganmu semuanya. Oke, mari kita bernyanyi bagi Tuhan. Tepuk tangan dari kepala. 1, 2, 3, let's go.
kegembiraan kita. 1, 2, 1, 2, 3, go. Pa pa para, pa pa para, pa pa para, pa pa. Satunya. Pa pa para, pa pa para, pa pa para. Ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, oh, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Semua katakan haleluya. Haleluya. Sama jadi serupa seperti Tuhan yang mau kita redakan kita, yuk.
Angkat tanganmu seperti ini. Di tengah cahaya dunia yang telah pudar, ini kami Tuhan. Jadikan kasih-Mu seperti kasih-Mu. Ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Yes Tuhan. Oh. Mari kita persiapkan hati kita. We can close our eyes. Let's sing it. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Yes Tuhan, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Ini isi hati kami Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan hanya padamu. Kuduskan, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Angkat tangan kita seperti ini. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu.
kerinduan hati kami. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Katakan hanya itu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Apalagi Tuhan selain menyenangkan Engkau Tuhan, apalagi yang bisa kami lakukan? For what reason we are here selain untuk menyenangkan Engkau Tuhan? Biar hati yang selalu ingin menyenangkan Tuhan, prioritas kami lebih dari segala yang bisa kami capai Tuhan. Simply to love you God, simply to make you happy God. That is our greatest desire. Thank you Tuhan Yesus. Beracaralah Engkau, bertatalah Engkau di tempat ini Tuhan. Bukan manusia Tuhan yang berkata-kata, tapi sungguh Allah Roh Kudus yang memenuhi, yang menginsyafkan, yang menguatkan setiap hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Thank you. Wow, so happy to see you. Setelah seminggu ya, minggu lalu kita ikut AOG Conference. Dan hi, it's me Kak Corin. I want to share the heart of let's be involved. What is exactly being involved means? Be involved. Kalau last few weeks Kak Vina itu share tentang be available. Masih ingat ya? Be available itu kita menjadikan diri kita selalu siap ketika Tuhan panggil kita. So anytime there's a calling, we say yes Lord. Sama kayak tugasnya seorang firefighter. Mungkin di sini tahu yang di Surabaya beberapa hari lalu ada a huge fire broke out in one of the biggest mall gitu ya. Dan yang namanya firefighter, ketika mereka dapat calling, urgent, harus segera ke mall ini, ada kebakaran. They have to set their heart available. Ketika ada panggilan Tuhan, we say, ini aku, utuslah. Masih ingat gak? Ini aku, utuslah. Aku, that's right, that is available. Tapi yang namanya involve, itu kita dengan sengaja melibatkan diri kita. Kita sengaja mengambil bagian dalam sesuatu hal yang menurut kita itu memang penting dan berharga. That's why kita mau take part. That's why kita mau do something more. Kasih yang lebih baik. Sama kayak misalkan kalian ini jadi satu anggota tim basket yang sedang ada di pertandingan final. Mungkin di sini ada yang pernah main basket gitu ya, ada pertandingan final. Dan kalian tahu kalau championship ini sangat penting buat kalian. Pasti dong semuanya di sini mau menangin the winning trophy gitu kan. Dan ketika di detik-detik akhir pertandingan semakin tegang gitu, yang main mungkin cuma ada 5 pemain, yang lainnya ada di bench. Tapi ketika time out, coachnya ajak untuk ayo 30 detik kasih new instruction. Pemain yang 5 itu mereka akan segera cepat-cepat ke coachnya untuk dengerin instruction. Tapi yang pemain cadangan kakak yakin gak akan ada yang cuma duduk-duduk aja. Gak akan ada yang cuma, oh iya kan ini yang main cuma 5 itu, aku nggak ngapa-ngapain kan nggak masalah, nggak mungkin. Yang namanya anggota tim yang eager untuk sama-sama menangin championship itu, mereka bakal dengan sepenuh hati ngelakuin apapun untuk support. Entah mereka ngambil es batu gitu ya, kompres supaya pemainnya itu nggak stretch ototnya gitu. Kemudian mungkin ambilin minum, ini minum dulu. Mereka akan lakukan apapun supaya mereka bisa ambil bagian. Mereka nggak akan mau nganggur. Cuman ada
available ada di kursi itu. Tapi mereka mau ambil bagian lebih. Itu loh yang kakak pengen setiap kita, voltagers di tempat ini, supaya kita nggak cuma stop di level kita itu available sama Tuhan. Tapi kita mau punya hati yang do something more for God. Gak ada kata cukup untuk kita itu menyenangkan hati Tuhan. Kita mau ambil bagian untuk selalu kasih yang lebih buat Tuhan. It took your availability to be used by God, but it took your involvement to work with God. Memang langkah awal kita harus set our heart itu available, benar ya? Kalau dari awal kita itu unavailable terus, kita nggak bisa dipakai sama Tuhan. Mau diajak pelayanan ini, nggak bisa kak, sibuk. Nggak bisa kak, masih ujian. Atau kalau di challenge untuk melakukan sesuatu, nggak bisa kak, aku nggak ready, aku nggak mau. Nggak bisa datang ke voltage kak, Sabtu itu waktu aku jalan-jalan sama temen. Kalau kita selalu set our heart unavailable, kita nggak akan bisa masuk ke ladang pemakaian Tuhan. Tapi setelah kita say yes God, apa yang kita lakukan? Jangan cuman puas di ya udah aku bisa datang nih, aku bisa datang ke voltage. Aku bisa make time untuk datang hari Sabtu ke voltage. Gak cuman mau cuman jadi orang yang ya udah datang aja. Tapi kita mau kasih sesuatu yang lebih. Karena kita tahu apa yang Tuhan kerjakan itu precious. Kayak dia bilang, kita mau involve di sesuatu yang menurut kita tuh penting dan berharga. Kalau kamu rasa bahwa pelayanan itu penting, kalau kamu lihat bahwa voltage service ini penting, kita nggak akan cuman puas loh di level yang ya udah aku datang aja. Ya udah, yang penting kan aku datang ke sini. Yang penting kan aku ibadah. Tapi ada sesuatu yang kita rindu untuk kasih ke Tuhan lebih lagi. Karena kita tahu ini penting buat Tuhan dan ini penting buat aku. Kakak ini pun selalu mengingatkan kakak ya. Ketika kakak melayani atau ketika kakak mau untuk dipakai Tuhan. Ada suatu kata-kata yang merema di hatinya kakak itu adalah from one yes to another yes. May your answer to God's calling is always yes. Dari satu keputusan kamu ngomong, ya Tuhan pakai aku. Ke yang lainnya ketika Tuhan panggil lagi, ya Tuhan kali ini pakai aku lagi. Semoga jawaban kalian ke panggilan Tuhan itu selalu yes. Tapi kakak juga gak mau berhenti di situ. Kakak tahu kalau apa yang Tuhan kerjakan itu berharga. Aku gak mau cuma jadi yes man yang standby. Ya udah kalau ada panggilan aku datang. Kalau ada tugas aku kerjakan. Tapi I want to have the initiative. Karena aku punya hatinya Tuhan. Aku nangkep hatinya Tuhan. Kalau cuma sekedar dipakai sama Tuhan, Tuhan bisa pakai apapun. Tuhan juga bisa pakai kamu, that's good, that's really good. Tapi kalau kamu mau work with God, kamu kerja dengan Tuhan, kamu gak cuma dipakai sama Tuhan, tapi kamu jadi mastermind, diicipi Tuhan rasanya, punya hatinya Tuhan untuk apa yang sedang Tuhan kerjakan. That means kamu sedang kerja sama Tuhan. Kamu masuk ke level selanjutnya, aku mau lebih Tuhan. Gak cukup Tuhan, aku cuma mau gini-gini aja. Aku mau kasih yang lebih sama Tuhan. Like what? Kalau kamu merasa this service penting, you will not just come by yourself, usahakan dirimu sendiri yang datang, tapi kamu pasti mau punya hati. Supaya temenmu itu loh, yang belum bisa datang, somehow mereka bisa diizinin sama mamanya. Mungkin kamu berdoa buat mereka. Mungkin kamu share the link buat mereka. Because you know the service is important. The service bukan cuma agenda, tapi only 1 hour atau 1.5 quarter itu bisa change someone life. Kalau kamu merasa your CG penting, siapa di sini part of a CG? Yes. Kalau masih ada yang belum angkat tangan, I wish you will go to find your CG soon. If you think your CG is important, you will not just come and enjoy the service. Kamu akan usahakan gimana caranya supaya temanku itu loh kak ngerasain apa yang aku rasain di CG. Hidupku ini berubah kak, gak mungkin kak kalau aku sekarang ini bisa pelayanan. Dulu aku itu nuwakal, tapi kok bisa ya kak aku bisa pelayanan. Kalau enggak karena aku dimuridkan di CG. Ya kamu pengen loh supaya temanmu tuh juga merasakan api yang sama. Karena kamu tahu your CG is important. Minggu depan kita mau ada KKR menjadi anak Bapak. Siapa yang minggu depan pelayanan? Wow, either jadi I Care, jadi tim Welcome Home Lounge, I Pray or anything. Kalau kamu tahu minggu depan tuh ada KKR, I pray ya, aku berdoa, kakak berdoa, supaya gak ada satupun yang cuman mikirin
I care ini tugasnya apa ya? Oh, aku harus jaga blok ini. No, the most important part is not that. Berdoalah supaya setiap anak-anak yang duduk di blok yang kamu jaga, mereka merasakan hadirat Tuhan. Jadi more than just your job description. Lebih dari segala yang kamu, job deskmu itu apa. It's not the church or the CGL, it's not the church or the CGL yang butuh your involvement. Tapi dengan kita itu selalu tangkep isi hatinya Tuhan, kita mau terlibat lebih lagi dalam kegerakan Tuhan, itu yang selalu menjaga hatinya kita. Supaya kita tuh connect sama hatinya Tuhan. Supaya kita tuh selalu ngerti Tuhan mau kerjakan apa. So after this, kalau ada yang masih merasa, oh iya ya Kak, selama ini ternyata aku tuh cuman being present, aku tuh cuman available aja, aku tuh cuman datang. Tapi hari ini Kak, aku mau punya hati yang lebih untuk melakukan sesuatu yang lebih buat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Habisnya ada Servo Kids loh, jangan biarkan diri kalian nganggur ya. Siapa yang, kakak mau tahu deh, siapa yang sudah daftar bahkan? Wow, siapa yang akan daftar? Yes. Itu loh salah satunya. We provide you the way. Supaya kita aku mau info lebih Kak, gimana caranya? Go sign up yourself, daftar di Servo Kids. Mau melayani lebih lagi. Tapi ini juga a gentle reminder for every one of us yang namanya involve. Buat kalian yang sudah pelayanan ya, ini buat kakak juga. Are you just being present or are these agendas of God still excite you? Apakah kalian tuh cuman hadir, available, atau kalian tuh masih excited dengan apa yang Tuhan mau kerjakan? Jangan sampai kita itu set our heart available, ya Kak, aku available untuk melayani Tuhan. Karena ini kan sudah jadwalku hari ini pelayanan. Atau aku diminta gantiin temen Kak, dan aku gantiin, ya udah aku gantiin. Apakah kalian cuma sekedar itu aja? Atau kalian masih nangkep kenapa Tuhan pakai kamu lewat pelayanan? Ataukah kamu masih dapat hatinya? Kenapa kok aku melayani sosial media? Kenapa kok aku melayani jadi data ministry? Apakah kamu masih nangkep kenapa Tuhan pakai kamu di sana? So, let this be a gentle reminder for every one of us. Supaya setiap kali kita melayani, itu keluar dari hati yang aku mau kasih lebih buat Tuhan. Aku mau kasih lebih buat Tuhan. Tuhan tuh udah kasih segalanya yang terbaik buat aku. Tuhan tuh sudah kasih semuanya beyond what I can ever imagine. Lebih dari apa yang bisa aku pikirin. Apa sih Tuhan yang bisa aku balas ke Tuhan selain berusaha untuk nyenengin Tuhan sekali lagi. You will have that feeling when you have the sense of belonging. Kamu akan mulai nangkep isi hatinya Tuhan. Caranya yang pertama adalah dengan mulai dulu punya sense of belonging. Rasa memiliki. I am proudly say that I belong to this church. I belong here. I will not say this church or this service belongs to me because this service always belongs to God. But I can proudly say that I belong to this church. I belong to this service. Siapa di sini yang mencintai Voltage setiap hari jam 1? Yes. Siapa di sini yang deep down inside your heart, you can say that you love your JK? Yes. When you have that sense of belonging, ketika kamu merasa kamu memiliki, kamu itu part of your JK, you are part of your service. You will not just stand by, kayak yang tadi kakak bilang. Jadi first, yuk punya sense of belonging. Tuhan, gak cukup Tuhan, aku tuh cuman gini-gini aja. Aku mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Itu loh namanya involve. Dan ada satu example di Alkitab, a truly man of God yang punya sense of belonging yang sangat besar. Yuk kita sama-sama baca di 1 Tawarik 22 ayat 1 sampai 5. 1 Tawarik 22 ayat 1 sampai 5. I will give you the background story. Ini tentang Daud, a truly man of God. Daud ini di akhir-akhir masa sebelum dia meninggal, ada suatu a great desire dari hatinya dia itu untuk membangunkan Tuhan sebuah bait suci. Jadi kalau di perjanjian lama, ketika kita menyembah Tuhan gitu ya, itu
diumpamakan seperti sebuah kemah dan disimpan dalam sebuah kemah gitu loh. Dan sebuah tabut yang disimpan dalam sebuah kemah. Dan Daud ini merasa, Tuhan aku sudah diberi Tuhan segala sesuatu yang terbaik. Aku sudah diberi keamanan, aku diberikan istana yang bagus juga. Aku pengen Tuhan, dari inisiatif hatinya Daud itu pengen menyenangkan Tuhan. Aku pengen bangunin Tuhan itu sebuah bait suci. Dan a good point, a good heart from David. Tapi ternyata Tuhan punya another plan. Tuhan itu bilang kalau yang nantinya akan membangunkan bait suci itu bukan Daud, tapi anaknya yaitu siapa? Anaknya Daud siapa? Salomo, yes that's right. Dan tahu nggak sih apa yang dilakukan Daud? Padahal Tuhan tuh sudah bilang kalau bukan Daud loh nanti yang akan membangunkan bait suci. Kita baca ya. 1 Tawarik 22 ayat 1 sampai 5. Ayat 1, lalu berkatalah Daud, disinilah rumah Tuhan Allah kita dan disinilah mezbah untuk korban bakaran orang Israel. Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel, lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Selanjutnya, Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang dan bagi tupai-tupai, juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya. Dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya, sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Segitu bahasa Surabaya itu, segitu belaninya Daud. Dia mempersiapkan segala material, bahan-bahan yang terbaik, supaya Salomo ini bisa mendirikan bait suci nantinya, itu bukan dengan bahan yang murahan, bukan dengan bahan yang gampangan. Kemudian kita baca lagi ya, di ayat 11 sampai 13. Ini perkataan Daud kepada anaknya Salomo. Maka sekarang hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu seperti yang difirmankannya mengenai engkau. Hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Gak cukup dengan Daud itu hanya mempersiapkan bahan-bahan aja. Daud tuh sampai memikirkan Salomo ini nanti harus kuat secara mental. Salomo ini harus tetap setia sama Tuhan. Karena apa yang dikerjakan Salomo ini nanti besar. Pekerjaan Tuhan ini sangat besar dan sangat penting. Daud tuh sampai menyiapkan hatinya Salomo. Jadi kalau yang pertama tadi material support, yang kedua Daud itu juga memberikan mental support. Dan di ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel itu untuk memberi bantuan kepada Salomo anaknya. Katanya, bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Sungguh, ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk ke hadapan Tuhan dan kepada umatnya. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Setelah material support, mental support, Daud pun memikirkan, Salomo mau membangun bait Allah yang segede itu buat seluruh kerajaan Israel, Allah yang hidup. Pasti butuh bantuan, butuh orang-orang yang juga smart, juga butuh kesepakatan dari para pembesar negeri. Maka Daud juga memikirkan connection support. Koneksi-koneksi Daud, mungkin pegawai-pegawai Daud yang selama ini mengabdi kepada Daud, juga diperintahkan untuk membangun Salomo. You see, Daud memikirkan segitunya involvementnya dia ke sebuah proyek pembangunan bait suci yang bukan atas nama Daud. Daud gak dapat kredit apa-apa loh. Sejarah pun mencatat yang membangun bait suci itu bukan Daud, tapi Salomo. Tapi kenapa ya Daud itu segitunya buat sesuatu yang
buat sesuatu yang that's not even under his name. Kira-kira apa yang membuat Daud sebegitu rindunya mengerjakan bagiannya untuk Tuhan? First time loh, terberkati ya. Apa yang membuat Daud itu sebegitu mau terlibatnya akan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan atau bait Tuhan. Yang paling utama yang membuat kita mau involve sesuatu atau terlibat sesuatu apapun harus ini. Mengasihi Tuhan, katakan mengasihi Tuhan. Kita bisa terlibat sesuatu tanpa mengasihi. Tapi kita nggak mungkin kalau kita mengasihi itu nggak terlibat sesuatu. Contohnya terlibat pelayanan atau dalam keluarga. Kamu bisa terlibat makan-makan, ngobrol, pelayanan. Tapi kalau nggak mengasihi Tuhan, bisa jadi kalau balik ke aku lagi, aku yang pelayanan. Jadi kalau ada masalah jadi gampang goyah. Kalau dalam keluarga juga kalau nggak benar-benar mengasihi keluarga, ada terjadi sesuatu, aku tak kunci kamar aja di rumah. Yang lain berantem ya sudahlah. Dasar kita untuk selalu mau terlibat adalah mengasihi Tuhan. Hati-hati, apa yang kita kasihi itu mempengaruhi hidup kita. Kalau kita mengasihi hal yang salah, salahlah seluruh hidup kita. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, hidup kita dituntun untuk jadi benar. Dituntun untuk jadi benar. Kalau kita mengasihi Tuhan, gak mungkin kalau Sabtu depan ada KKR MAB. Ya KKR ini belum tentu 1 tahun sekali itu terjadi. Gak setiap Sabtu. Apalagi KKR ini tentang keluarga juga. Kalau hari ini kamu mengasihi keluargamu, kalau hari ini kamu mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, Sabtu depan ajak keluargamu. Kak, keluargaku baik-baik kok kak. Puji Tuhan. Janjian sama mama papa yang dengar ini mungkin yang ada di sini juga. Kalau anaknya setelah semingguan ke depan ini lagi berdoa, lagi pengen ngajak temennya atau keluarga temennya juga, please support ya. Ini kesungguhan hati mereka. Kita harus selalu mengasihi Tuhan supaya nggak ketinggalan apa yang Tuhan kerjakan. Kalau kita nggak terlibat akan sesuatu dalam kegerakannya Tuhan di gereja ini maupun di hidupmu, hidupmu akan jadi biasa-biasa. Kaya raya nggak menentukan apa-apa. Ya cuman hidup enak tapi kosong itu juga bisa. Kita baca 2 ayat ya. Ini kok 2 ayat lebih sini ya. Kita baca di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ini yang bikin Daud itu walaupun dia nggak ikut bangun nanti, dia persiapkan semuanya. Dia persiapkan semuanya. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Segenap jiwa, segenap hati, segenap akal budi itu saling terkait. Gak bisa kita mengasihi Tuhan, cuman aku dalam hati aja aku mengasihi Tuhan. Gak bisa. Dalam pikiranku aja aku mengasihi Tuhan. Gak bisa, harus seluruh hidup. Harus sepenuhnya. Terus lanjut. Itulah hukum yang terutama, ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, stop. Berarti hukum yang pertama yang tadi sama yang kedua ini equal ya, sama, gak ada beda. Kalau tadi mengasihi Tuhan dengan sungguh hati, yang 39. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kenapa kita disuruh saling mengasihi sih? Kita kasih contoh. Kak Esra, contoh yang mengasihi Kak Renner yang main keyboard ini. Kak Esra, karena mengasihi gak mungkin kan tak pukul Kak Renner. Ya pasti tak kasihi. Kalau dia salah tak, mungkin Kak Renner jangan gini. Mungkin kalau Kak Esra ada kesaksian sesuatu ngalamin Tuhan, Kak Esra cerita sama Kak Renner. Kalau Kak Esra ada makanan, mungkin Kak Esra bagi sama Kak Renner. Dia terberkati, dia merasa dikasihi. Kalau orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya, nggak mungkin berhenti di dia. Dia akan, kalau Kak Esra mengasihi Kak Renner,
kita saling mengasihi, Kak Renner bisa cerita sama orang lain. Aku merasa dikasihi loh. Aku kesaksian sesuatu mungkin Kak Renner. Akhirnya orang yang terberkati. Orang satu dikasihi akan mengasihi yang lain. Mengasihi yang lain akhirnya seluruh bumi itu penuh dengan kasih Tuhan. Kenapa kita diminta terlibat akan setiap pekerjaannya Tuhan? Karena Tuhan butuh kita semua. Tuhan percaya sama kita semua. Ayo kita saling mengasihi. Dengan dasar kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya apa yang Tuhan gerakkan dalam hatimu, apa yang Tuhan lihatkan atau kamu merasa aku harus ngajak temanku ini. Ke KKR minggu depan ini, aku harus ngajak temanku ke CG ini. Itu walaupun susah, kalau orang yang mengasihi, pasti dibelani. Dibelani itu diusahakan. Jangan sampai salah mengasihi ya. Kak Esra itu suka Cristiano Ronaldo, tahu ya Cristiano Ronaldo? Kalau yang gini loh. Loh, Kak Esra berdirinya aja loh tahu kalau dia mau nendang bola kayak. Karena Kak Esra suka. Kak Esra sampai merhatiin dia kalau berdiri gini terus mundur dulu baru lari. Karena Kak Esra suka. Apa yang hari-hari ini jadi dasar kita melakukan segala sesuatu? Oh, aku suka main game Kak, oh aku tahu habis ini tuh dia akan nyerang. Oh aku tahu Kak, habis ini ada next episode drakor. Oh it's okay, main-main aja, enggak apa-apa. Kak Esra juga main. Kak Esra juga lihat film, tapi jangan sampai salah menaruh apa yang kita kasih, apalagi di barang. Jangan ya, jangan. Kak Esra juga belajar akan hal itu. Terlibat sesuatu di rumah Tuhan, dasarnya harus selalu mengasihi Tuhan. Nanti kalau susah, Kak aku gak punya Instagram, tapi aku pingin Kak, ya udah pakai WA aja. Minta kakak CGA-nya atau coachmu atau TL-mu atau kakak yang kamu kenal, aku minta gambarnya aku mau bagiin ke temanku. KKR minggu depan atau CG minggu depan. Oh Kak, aku gak ada HP, gak dibolehin, ya sudah. Gak apa-apa, berdoa saja. Tapi yang sungguh-sungguh. Selalu ada alasan untuk kita terlibat dengan pekerjaan Tuhan. Tapi kalau dasar kita benar mengasihi Tuhan, sesusah apapun itu kita akan lakukan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kenapa segenap hati ya? Supaya kalau nanti ditolak mungkin, aku disuruh ngajak temanku dalam hati lo, Kak aku pingin ngajak temanku ke KKR ke CG, ditolak. Kalau orang segenap hati walaupun ditolak akan tetap maju. Kayak Kak Vina kapan hari cerita, walaupun dia malu-malu, Kaisa yakin karena Kak Vina ngasihi Tuhan, akhirnya dia ngomong, Jesus love you. Lanjut, dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Wah ini akal budi nih. Di pikiran itu siapa yang tahu? Saya aja gak tahu loh, ini kalian tuh mikir apa hari-hari ini. Atau mungkin mikir, habis ini makan bakso enak kali ya. Kok bakso lagi ya? Hari ini, habis ini makan Pizza Hut enak kali ya. Saya gak tahu, tapi hati-hati apa yang di pikiranmu. Kalau someday nanti kalian melayani di CG, pikiran itu kalau umpamanya aku gak bisa Kak, dalam hati juga aku gak mungkin bisa Kak, mimpin doa atau sharing aku gak bisa Kak. Kalau itu masih ada dalam pikiran, dalam hatimu, jangan hiraukan. Makanya hati-hati sama pikiranmu, apa yang ada dalam hatimu juga. Karena pekerjaan Tuhan itu amat sangat besar dan amat sangat banyak, jangan lewatkan itu. Walaupun itu dalam pikiran, walaupun itu dalam hatimu, aku ngerasa tertuduh atau ngerasa nggak bisa. No, kalau masih ada di pikiranmu, dalam hatimu, langsung tolak dalam nama Yesus. Aku tuh bisa. Loh Kak, kalau aku dipakai Tuhan berarti nanti sekolah aku keteteran. Enggak. Kalau kita itu terlibat dalam pekerjaan Tuhan, entah itu melayani, entah itu ngajak jiwa, Roh Kudus itu tuntun ngasih hikmat supaya kita bisa gimana ya caranya supaya pelayanan jalan, supaya sekolah juga jalan.
Roh Kudus itu roh yang tertib. Gak mungkin kita disuruh pelayanan aja tapi sekolahnya keteteran. No, gak mungkin itu. Tuhan kita itu benar. Tuhan kita itu kudus. Makanya hari ini kalau kita tergerak aku ingin info sesuatu di tempat ini. Kak, aku tahu Sabtu depan itu ada KKR. Aku mau ngajak temanku. Atau, ya saudara beberapa hari ini itu doa. Kalau kalian ada di streaming juga, dengar ini. Kalau kalian tahu Koko atau Cece atau kakak kalian lagi berantem sama papa kalian, Sabtu depan ajak ya. Kalau sampai sudah mentok, gak mau pun, tayangin di TV tengah kalian. Atau di TV kalian. Supaya papa atau kakak kalian itu dengar firman Tuhan. Terlibat, involve akan pekerjaan Tuhan itu gak susah. Mengasihi Tuhan aja. Mengasihi sesama kita aja. Tuhan tuntun nanti langkah demi langkah. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi. Kalau kamu diurapi, kamu ngomong ayo datang aja. Kayak saya yakin kok teman kalian itu mau nanti. Jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Bawa 2 pertanyaan Kak Esra ini pulang ya. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Kak Esra juga tanya sama dirinya Kak Esra. Apakah Kak Esra selama ini, Kak Esra itu khotbah di sini, Kak Esra bahkan kerja everyday di sini. Apa karena Kak Esra mengasihi Tuhan? Apa karena job desk? Apakah Kak Esra terlibat akan sesuatu itu karena harus? Yang kedua, apakah kamu mau terlibat akan setiap pekerjaan Tuhan di hidupmu? Pekerjaan apa Kak? Kalau dalam hatimu ada gerakan ajakan temanmu. Doain temanmu yang sakit. Satu langkah ketaatanmu bisa mengubah hidup orang. Gak perlu yang banyak, gak harus banyak. Satu aja, oke aku mau berdoa. Itu akan merubah hidup orang. Daud menyiapkan semuanya. Supaya nanti Salomo itu enak, tinggal bangun. Hatinya itu terlihat dari gimana dia menyiapkannya. Daud itu sudah dibilang Tuhan, bukan kamu yang akan bikin bait Allah. Tapi dia siapkan semuanya. Mungkin bukan kita yang khotbah. Mungkin bukan kita yang WL semuanya, yang WL nyanyi. Tapi setiap orang ada bagiannya masing-masing. Pertanyaannya, kamu mau terlibat enggak? Kalau mau terlibat, pastikan karena mengasihi Tuhan ya. Enggak ada yang lain. Kasihmu akan Tuhan itu akan membuat kamu setia hingga akhir. Dan setia, walaupun kecil, walaupun besar, dilihat orang, gak dilihat orang, apa yang kamu lakuin untuk Tuhan, banyak maupun sedikit, terus diperhatiin atau enggak, kamu setia aja. Roh Kudus yang akan tuntun, Roh Kudus yang akan urapi. Yang mau, ini ada kegerakan nih habis ini, Sabtu depan ini. Ada 7 hari sama 1 kali JG. 7 hari ke depan dan 1 kali JG. Ayo kita sama-sama. Lihat Sabtu depan ini penuh sama orang tua dan anak-anak. Mengalami pemulihan sama-sama. Kamu terlibat. Banyak orang dimenangkan, keluarga dipulihkan. Yang mau tutup Alkitabmu, bangkit berdiri sama-sama. Warahana bayi kihadana bayaraba. Hirahana baya dihadakana hambayana habayana. Ini hadada kirahana baya dada bayarada se. Ini hakara hambayana dada.
Roh Kudus, penuhi Roh Yesus, urapi jemalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus, penuhi ini hada haba ya kiri haba ya rahada ini kiri di sikira ini kiri alirlah Roh Kudus penuhi Roh Kudus rabahana maya di harabaya ini kiri ini kiri urapi jamalah setiap hari mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah sekarang Roh Kudus ya rahaba ya raba oh raba ya hanama ya hadaba ya Roh Kudus. Angkat tanganmu, angkat tanganmu seperti ini. Ini hari yang mau terlibat akan setiap pekerjaan Tuhan. Angkat tanganmu. Kira haba ya raba. Amalah setiap hati mengalirlah. Kakak-kakak, arahkan kedua tanganmu buat setiap anak-anak ini. Setiap kakak-kakak, arahkan kedua tanganmu. Kira haba ya raba. Kita akan sama-sama bahasa roh setelah ini. Berkati setiap anak-anak ini yang akan bergerak di CG, di keluarga-keluarga. Kakak-kakak, lepaskan berkat yang terbaik. Berkati mereka. Yura di kakak-kakak, angkat tanganmu. Ora bahana mayani hakira habaya. Hamayani kira mayara para. Ini kira ada. Ini adalah hamayana habai kira habara humayara para. Ini adalah habayari kira habayara para. Ini adalah hamaya kiri hamaya para. Dikira hamaya dah hamaya. Setelah ini bergeraklah sesuai dengan tuntunan Tuhan. Di mana kamu mengasihi Tuhan, ada tuntunan Tuhan. Minggu Sabtu depan dan setiap kegerakan-kegerakan Tuhan. Anak-anak yang mengasihi Tuhan, hidupnya akan benar dan dipakai Tuhan seumur hidupnya. Seumur hidupnya. Urapi setiap anak-anak ini Tuhan, pakai mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Yang menerima urapan katakan, Roh Kudus, penuhi. Biar kalian saja. Roh Yesus, urapi. Setiap hati kami mengalirlah sekarang Roh Kudus. Roh Yesus, urapi, jamalah setiap hati kami.
kakak melihat Tuhan bekerja melalui gereja. Yang Sabtu lalu, yang kalian akhirnya ibadah online, ada puluhan ribu Koko dan Cece Army of God menangis di lawa Tuhan, minta Tuhan pakai mereka. Kemarin, barusan kemarin Jumat Agung, Papa dan Mama bawa jiwa-jiwa baru. Sampai kemarin waktu Jumat Agung, ada 200 lebih orang dibaptis di tempat ini. Wah, dan Sabtu depan giliran kalian dipakai Tuhan. Ya, yang bisa menangkan, yang bisa ajak teman-teman kelas 7, ya kalian kelas 7. Yang bisa ajak teman-teman kelas 6, ya kalian yang kelas 6. Yang bisa ajak teman-teman kelas 5, 4, bahkan 3. Ya kalian yang bisa ajak teman-teman. Amin. Masih banyak teman-teman yang belum kenal Tuhan. Yang hubungannya sama papa mama enggak baik. Yang masih suka omong kotor. Yang masih suka meso-meso. Ayo, ajak semuanya ke tempat ini. Tadi Kak Papa bersyukur, Sabtu depan tempat ini akan penuh. Coba lihat dulu dari ujung ke ujung sampai belakang. Kita doa yuk sama-sama ya, sekali lagi ya. Kalian bukan cuma berkata amin, tapi semuanya bisa angkat tangan. Bisa terserah kalian mau noleh ke bangku-bangku sampai belakang boleh. Kita sepakat doa dalam bahasa Indonesia. Minta supaya Roh Kudus melawat setiap yang datang Sabtu depan. Papa sama mama yang ribut terus jadi berdamai. Hubungan orang tua anak yang lagi jauh karena ya umurnya anaknya udah tambah besar. Papa mamanya kadang gak ngerti. Jadi sering tengkar. Jadi baik hubungannya. Tapi yang terutama mereka juga jadi diselamatkan dan penuh dengan Roh Kudus, bahkan dipakai Tuhan seperti kalian. Amin. Tuhan, kami sepakat bersama dengan teman-teman Voltagers di tempat ini. Sabtu depan ya Tuhan, Sabtu depan di tempat ini akan ada banyak teman-teman baru datang bersama dengan keluarga mereka. Sabtu depan ya Tuhan, kami berdoa Roh Kudus hadir di tempat ini. Mungkin itu satu-satunya kesempatan untuk teman-teman kami mau datang ke gereja. Mungkin itu satu-satunya kesempatan papa mama mereka juga mau datang ke gereja. Kami berdoa ya Tuhan, lewat KKR menjadi anak Bapa. Kami minta berapapun anak-anak yang hadir umurnya berapapun usia papa mama yang datang bersama dengan bahkan orang-orang yang gak kenal Tuhan, opa oma. Tuhan, berapapun umur kami yang datang Sabtu depan, semuanya akan menjadi anak Bapa di surga. Di dalam nama Yesus, kami minta ya Tuhan, ada perubahan hidup di keluarga-keluarga. Rumah-rumah akan penuh dengan damai sejahtera setelah mereka pulang dari KKR ini ya Tuhan. Akan ada rombongan-rombongan teman-teman dari sekolah dasar negeri. Akan ada teman-teman dari panti asuhan yang akan datang. Kami minta ya Tuhan, Tuhan juga menjamah hati mereka dan mengurapi mereka dan memakai hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pakai kami ya Tuhan. Kalau kami mau ajak teman kami, kalau kami mau ajak saudara kami, beri kami keberanian dan Tuhan juga bekerja di hati orang-orang yang kami ajak. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari kita angkat persembahannya sama-sama. Kami membawa persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bisa pakai persembahan kami untuk memberkati rumah Tuhan di tempat ini. Agar lewat gereja Mawar Sharon banyak orang yang miskin bisa ditolong. Agar anak-anak bisa terus sekolah. Dan banyak gereja yang akan dibangun ya Tuhan di mana-mana. Pakai persembahan kami untuk memuliakan Tuhan dan urapi setiap kami dan keluarga kami. Berkat Tuhan ada atas kami dan keluarga kami ya Tuhan.
sehingga kami bisa memuliakan Tuhan dengan harta kami. Letakkan persembahannya, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang memanggilmu anak. Cinta kasih pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kuasanya akan nyata dalam hidupmu. Setiap dosa sudah diampuni, kuasa dosa sudah tidak ada lagi di dalam hidupmu. Terimalah tuntunan Roh Kudus yang menjagai engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberinya engkau hikmat dalam sekolahmu, engkau menjadi anak yang pandai. Diberinya hati yang taat untuk engkau tunduk akan otoritas Tuhan dan keluarga. Diberinya engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menerima berkat ini sama-sama katakan amin. God bless you.